Selamat pagi, siang, sore, dan malam, sahabat mentor Universitas Pajajaran. Masih bersama saya di sini, Laina Raffianti, di tahapan pembelajaran bersama program Olah Kreativitas, Kesenian, dan Kewirausahaan Universitas Pajajaran. Unpad Lead and Lead, ada siapa di sini? Saya hari ini sudah ditemani oleh Ketua Dewan Profesor Universitas Pajajaran. Beliau adalah Profesor Arif Ansori Yusuf, SE, MSc, PhD. Assalamualaikum, Prof. Arif. Waalaikumsalam Teh Laina. Apa kabarnya, Prof, hari ini? Lumayan baik, segar Bandung. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Segar sekali, Prof, dengan itu latar belakangnya yang betul-betul segar di hari ini. Prof. Arif ini akan menyampaikan bincang santai kita dalam apa bercerita kepada para mentor, sahabat mentor Unpad ini tentang semangat riset dan teknologi sebagai inspirasi pergerakan yang berdampak bagi masyarakat. Sedikit saya sampaikan mengenai siapa itu Prof. Arif, meskipun ya di antara para mentor pastinya sudah tahu dan mengenal sekali siapa beliau. Beliau adalah tadi saya sebutkan Ketua Dewan Profesor Unpad, dan selain itu beliau juga Ketua Forum Dewan Guru Besar Indonesia. Lalu selain aktif sebagai guru besar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpad, beliau juga visiting professor di King's College London, kemudian honorary senior lecturer di Australian National University, dan juga non-resident senior research fellow di United Nations University, juga President of Indonesian Regional Science Association. S1-nya beliau tempuh di Universitas Pajajaran kita tercinta ini, S2-nya di University College London, dan S3-nya di ANU. Prof, ini saya kalau bicara tentang riset gitu ya dan teknologi, bagaimana sih Prof caranya untuk memotivasi nih semangat para mentor, dan utamanya ini bisa ditularkan kepada teman-teman mahasiswa baru untuk memotivasi semangat riset dan teknologi, Prof. Silakan, Prof. Arif. Oke, itu pertanyaan yang menurut saya sangat cocok sekali, sangat pas sekali untuk ditanyakan di awal ya. Karena bagaimanapun juga semua aktivitas kita ya, aktivitas manusia pada umumnya kan itu ada nawaitunya ya, niatnya apa gitu ya. Dan tanpa niat yang baik ya, itu biasanya agak susah nanti untuk mengimplementasikannya gitu. Nah, jadi kalau kita bicara motivasi, memang yang idealnya saya bicara mungkin konteks idealnya membalani ya, idealnya ya motivasinya itu saya rasa sangat mulia ya, terus terang aja, noble mulia. Kenapa mulia? Karena itu adalah hakikat dari kita sebagai manusia hidup di dunia ini. Jadi itu yang membedakan manusia dengan makhluk lain ya di bumi ini adalah kita membangun peradaban. Kita membangun peradaban. Dulu kita dari mulai misalkan bisa membuat api sendiri jutaan ratusan ribu atau tahun lalu gitu ya. Itu dimulai dari itu, teknologi itu terjadi ya. Itu yang membuat kita jadi manusia yang seutuhnya. Jadi membuat kita berbeda dengan yang lain. Hal yang simpel ada sederhana aja ya. Misalkan bagaimana tiba-tiba manusia bisa membuat api, itu membuat kita menjadi survive sampai sekarang. Mengapa? Karena dengan membuat api itu kita bisa memfokuskan organ tubuh kita menjadi ke otak, bukan ke digestion of food. Karena sebelumnya tanpa ada api itu organ tubuh kita, energi tubuh kita itu difokuskan how to digest food, sehingga energi yang diberikan kepada perkembangan brain development itu agak kurang gitu loh. Nah, ketika kita menemukan cara membuat api, itu maka tiba-tiba manusia itu sekarang mempunyai energi lebih
untuk disalurkan ke otak kita, dan disitulah kita mulai berkembang. Itu cukup pivotal ya dalam human development. Nah, lalu kemudian perkembangannya ke sini itu kemudian accumulating ya, kita develop language, kita develop many things gitu ya, yang tools, teknologi gitu ya, yang membedakan dari dengan makhluk lain. Kita itu juga mempunyai passion. Jadi ketika misalkan kita melihat burung terbang, kita kok kayaknya asik gitu ya, burung terbang gitu. Makanya kemudian kita berupaya mencari dengan segala cara, dari ratusan ribuan kali gagal sampai orang mati, orang patah kaki, orang patah tulang, hanya untuk kita ingin terbang aja gitu. Nah sekarang kalau Mbak lihat ya, orang terbang biasa aja. Bahkan bukan hanya terbang dengan pesawat terbang personal flying. Ya. Personal flying itu orang pakai private jetpack gitu ya, gitu, terbang. Atau sekarang udah mulai ada private helikopter kayak drone gitu, tapi drone-nya agak gede dikit gitu ya, dia bisa jalan terbang. Itu sudah terjadi. Dan kalau kita lihat peta bumi ya, kalau kita lihat peta bumi yang pada malam hari itu sering ada tuh di background orang ya, itu di mana itu terang semua kan, ada lampu-lampu. No one can imagine that 200 years ago. Dan itu sebenarnya bukti bahwa kita itu menjalankan hakikat kita sebagai manusia yang kalau dalam bahasa agama ya, itu adalah khalifah. Khalifah di bumi ini. Kita sekarang sudah menjadi khalifah di bumi ini secara kolektif ya, secara kolektif. Tapi kolektif sukses manusia menjadi khalifah di bumi ini itu kan tergantung dari individu-individu manusianya ya. Dan yang membuat kita bisa menjadi khalifah di bumi ini dengan berbagai macam perannya, ya. Membangun peradabannya, membangun kota, membangun transportation, membangun internet, membangun segala macam yang sifatnya membuat living standard kita lebih tinggi, ya. Itu tak lain dan tak bukan adalah research and technological development, ya. Riset dan pengembangan teknologi. Jadi, dan itu tidak mungkin terjadi, ya, tanpa adanya research, tanpa adanya riset. Karena riset itu mempunyai prinsip-prinsip tertentu. Ada prinsip ilmiah ya. Riset itu adalah menjawab pertanyaan, membuat sesuatu dengan metodologi ilmiah. Metodologi ilmiah itu sangat spesifik dan sangat unik. Dia menekankan cara misalkan questioning, question sesuatu. Kemudian skeptik. You have to be skeptic of something not proven. Skeptik, dengan skeptik kita selalu bertanya. Jadi Mbak Laina kalau anaknya kecilnya itu sering bertanya ke ibunya, itu he's doing the true purpose as human. Gitu. Jadi jangan dimarahin kalau terlalu nanya sering ya. Itu justru dia mungkin lagi merealize potensial sebagai khalifah di dunia. Jadi dia research, dia melakukan research ya, dan itulah yang harus dilakukan manusia. Metode ilmiah itu menformalkan itu ya, dengan melakukan riset, bertanya, menjawab dengan metode ilmiah, dan itu karena kolektif ya. Bagusnya adalah kita tuh bisa belajar dari orang lain. Gitu ya. Oh ternyata cara menjawab pertanyaan dengan ini tuh salah gitu. Ternyata ada yang lebih benar. Terus itu untuk berkembang sehingga akhirnya kita mempunyai collective knowledge tentang how to do the proper science. Dan kita udah tahu standar, misalkan contohnya. Salah satu sumbangan dari ilmuwan, komunitas ilmuwan kepada umat manusia ya, itu adalah misalkan peer review scientific publication. Kenapa peer review scientific publication? Karena disitulah semua orang sepakat untuk menjaga prinsip-prinsip tersebut supaya proses perkembangan riset dan teknologi tadi itu berjalan dengan baik dan cepat. Gitu. Cepat loh Mbak, bayangin. Hanya dalam berapa 200 tahun, 100 tahun, itu kita sudah kayak gini. Ya kebayang, hanya dalam ini aja, hanya dalam umur kita, satu generasi. Ya. Bayangin deh kita kayak gini ngobrol. Ketika saya masih SMA atau Mbak masih SMA atau SMP, nggak kebayang kali kita kayak gini kan, seperti ini. Nah makanya teknologi fast, dan itu terlihat dari cepatnya Mbak. Misalkan contoh aja, jadi sering kalau dalam ekonomi, karena saya ekonomi ya, itu supply dari new technology itu sering lebih cepat daripada manusia untuk mendemandnya. Ya. Saya kasih contoh konkret aja. Misalkan kalau saya itu hobi jalan-jalan nih Mbak, setiap
dulu waktu saya, sekarang mudah-mudahan masih ada, setiap rutin itu hampir 6 bulan sekali atau kapan ya, itu di Braga, ya, di Jalan Braga itu di Braga Aula, itu selalu ada pameran komputer. Jadi kalau saya datang ke pameran komputer itu rutin, senang sekali karena saya komputer naik. Maka saya dari dulu dari tahun 90-an sampai sekarang kalau saya ngecek berapa harga PC desktop, itu harganya nggak berubah banyak. 4 Oh juta ya, aja gitu. Iya, dulu 4 juta, sekarang 4 juta juga gitu misalkan. Kan aneh, dulu waktu saya SMA harganya 4 juta, kok sekarang 4 juta lagi? Bingung saya. Oh, bakso aja naiknya berpuluh-puluh kali lipat, bakso ya nggak sih? Ini iya. komputer, ya, itu kenapa bisa terjadi? Karena the supply side of the technology grow fast, jadinya cepat, jadi murah gitu loh. 4 juta itu belum dihitung kualitasnya, dulu kecepatannya dari beda kan ya kan. Nah jadi itu hanya saya untuk memberikan gambaran aja how fast the technological progress dan yang sedang kita fase, dan keep up ya dengan itu. Nah jadi motivasinya apa? Kembali pertanyaannya adalah motivasinya yang pertama idealnya adalah itu tadi, niat bahwa kita itu individu atau researcher, para mentor itu bagian dari collective process ya, dari human, dari manusia untuk membangun bumi ini, untuk menjadi khalifah di bumi ini ya, supaya kita terus menerus meningkatkan living standards. Kita nggak tahu what will happen dalam 500 tahun. Film Star Trek itu udah bener kayak gitu misalkan kita kan. Nah untuk saya sekarang nonton film Star Trek ya, itu kita nggak tahu ya, mungkin itu terjadi dalam 100-200 tahun ya, kita kayak Star Trek gitu, beam orang kemana. Nah dan itu adalah the true nature of human kayak gitu developnya. Nah sekarang pertanyaannya, kita sebagai butiran debu di dalam pasir manusia, bukan hanya manusia sekarang, tapi manusia dulu dan manusia besok, itu hanya butiran pasir debu. Sayang sekali kalau misalkan satu butir debu ini setidaknya berkontribusi dalam proses itu gitu ya. Nah, untuk kita berkontribusi dalam proses itu, saya rasa riset satu area yang paling bukan paling ya, sangat penting. Ya, di mana kita bisa lebih berperan, lebih bermakna bagi kalian, lebih bermakna, lebih relevan. Jadi inti kata kuncinya mungkin kalau saya akhiri pertanyaannya itu relevansi. Saya tuh paling nggak mau gitu ada orang tiba-tiba nanti ketika saya udah pensiun kemudian bercanda orang itu, hey Rif, apa kabar? I don't think your life is relevant. Gitu. Nah, sana kayak gitu gimana? Jangan sedih ya. Jadi kita relevansi hidup, makna kita hidup. Saya rasa itu tadi. Riset itu akan mengisi salah satu potensi bidang atau area yang akan membuat kita lebih bermakna. Jadi motivasinya saya rasa itu. Kesananya adalah bagaimana kita secara society untuk membuat orang lebih lagi gitu ya. Misalkan orang yang terlibat di situ karena sebagai manusia secara alamiah tentu ada banyak motif. Tidak semua motif ngapain. Kalau saya hidupnya hanya untuk memberikan makna aja dalam hidup, gimana sama makan misalkan. Itu udah lain lagi kan. Jadi kita itu bukan tanggung jawab individu. Tapi nanti saya kepanjangan. Mungkin ada pertanyaan lain lagi dulu. Oke. Ya. Terima kasih nih Prof. Arief. Tadi juga sudah disampaikan bahwa mengawali suatu riset itu dengan bertanya gitu ya, dengan pertanyaan-pertanyaan. Nah, ini menjadi pertanyaan saya yang berikutnya. Melalui apa sih riset dan teknologi itu dapat dilakukan? Kalau kita lihat Prof. Arief itu latar belakang pendidikannya adalah ekonomi, tapi banyak juga bicara tentang teknologi. Kemudian risetnya itu dan teknologinya itu seperti apa kalau dalam bidang sosio-humaniora? Gimana cara memulainya gitu loh, Prof? Oke. Mungkin ada saya menginterpretasikannya dua ya. Pertanyaannya bagaimana kita melakukan research ya, research. Terus kedua nanti terkait dengan disiplin yang berbeda ya. Bidang ilmu, betul. Nah, mungkin yang pertama dulu. Seperti yang saya bilang, membangun peradaban itu adalah tanggung jawab kolektif manusia. Bukan tanggung jawab satu dua orang sebenarnya. Jadi satu orang pun nggak mungkin bisa. Nah sehingga bagaimananya itu harus ditanyakan kepada kita, kepada bangsa, kepada pemerintah, kepada bangsa basically, atau kepada umat manusia melalui berbagai institusinya untuk dipikirkan sistemnya. Jadi kita harus berjalan di dalam sistem. Nah kalau dalam research itu ada yang disebutnya ekosistem.
Jadi kita harus membangun ekosistem riset supaya satu misalkan ya, supaya orang-orang ini maksudnya mengakomodasi bahwa manusia itu bukan tidak semua itu fokus hidupnya itu insting utamanya ketika dilepas di hutan liar misalnya itu how to survive, karena itu ada di true nature, itu the human biology, itu udah dibangun di genetik kita jutaan tahun, kita itu survive gitu. Walaupun misalkan kalau kita orang merenung bertapa kemudian bilang wah ya betul saya harus bermakna dalam hidup gitu ya. Sehingga saya harus riset dan bertanya terus setiap hari dari pagi sampai sore, dari pagi sampai sore, dari pagi sampai malam. Then you forget, then you have to survive, right? Then tomorrow you die, kena nggak makan kan? So kita harus pikirkan itu, karena ada itu. Jadi artinya juga kita harus siapkan ekosistemnya. Jadi jangan sampai orang yang memang punya motivasi itu kemudian dia tidak makan. Contoh, saya ekonom ya, kalau ekonom berpikirnya seperti itu. Dan itu dilakukan di hampir semua bangsa dan negara dengan baik. Gitu. Jadi misalkan mengalokasi, misalkan membuat ekosistem. Salah satu yang penting dari ekosistem research itu selain itu adalah ekonom ya, sebagai ekonom adalah mengalokasikan sumber daya. Nah, sumber daya, terutama financial resources, untuk orang melakukan aktivitas risetnya. Gitu ya. Nggak mungkin riset itu nggak dibayarin misalkan ya, atau difasilitasi infrastrukturnya gitu. Nah ini bangsa harus secara kolektif harus memutuskan itu. Nah sayangnya dari berbagai negara itu seberapa besar komitmen ya bangsa untuk membuat alokasi untuk research and development itu bervariasi, tergantung dari banyak hal, tergantung tentu dari kemampuan negara tersebut ya, dan juga tergantung dari kesadaran yang penting. Ya, kesadaran bangsa tersebut akan pentingnya hal itu. Jadi ada dua hal. Nah, sekarang untuk Indonesia, yang mana yang lebih? Ya, saya rasa mungkin keduanya. Yang pertama, kita mungkin tidak anggaran negara itu hanya 12% misalkan dari seluruh aktivitas ekonomi gitu satu. Terus kedua, ada kecenderungan ada tanda-tanda ya dari berbagai sumber dan pembicaraan dengan para pakar bahwa memang kesadaran kita belum juga ke sana, political will kita belum ke sana. Nah ini yang harus kita perbaiki gitu ya, sistem research ini. Nah tetapi researcher itu bukan hanya tanggung jawab peneliti dosen, bukan. Kalau kita lihat di Amerika misalkan ya, itu research yang dikembangkan di Silicon Valley itu all privately motivated ya. Jadi mereka membuat startup, membangun riset, membangun Intel chip, membuat iPhone dan lain-lain. Itu kan private sector. They are doing research. Ya. Nah, jadi artinya apa ini? Artinya kita juga harus memastikan bahwa motif insting manusia untuk getting profit, misalnya, atau getting wealth, karena itu kan ada di getting atau getting recognition, gitu ya. Itu kan ada di dalam genetik manusia. Itu juga kita antisipasi. Ya. Biarkan insentif itu bekerja. Ya. Jadi artinya kita itu harus memastikan bahwa private sector economic agent itu melakukan research sesuai dengan niat mereka, motivasi mereka. Harus dibangun itu. Jadi artinya apa? Orang yang melakukan inovasi, companies yang melakukan research, itu akan mendapat reward, akan mendapat return on their investment. Nah, sering menjadi kendala di sini adalah institusi. Karena di negara-negara seperti Amerika yang rule of law-nya sudah bagus, tidak ada nepotisme, tidak ada kedekatan partai yang terlalu berat dan lain-lain. Itu orang yang innovate, they are rewarded. Ya. But in certain society itu nggak seperti itu. Orang yang innovate mati aja situ, misalkan. Untungnya lama, mikir kelamaan, mendingan saya dekat sama ketua partai aja deh. Impor barang apa gitu. Nah itu yang di reward itu yang kayak kalau yang di reward masih yang kayak gitu, sementara orang yang capek mikir nggak di reward oleh sistem dan itu juga enggak. Jadi ada penelitian di ekonomi yang menyatakan bahwa institutional quality lah yang menandakan suatu negara itu menjadi flourish dalam research dan bukan. Kenapa orang itu banyak Nobel Prize winner-nya? Ya ternyata institusinya orang nge-reward berpikir gitu, bukan nge-reward kedekatan keluarga, kedekatan dengan ini ya, gitu ya gitu. Nah itu tadi ekosistemnya harus dibangun. Terus satu lagi mungkin ya Mbak. Jadi
research itu unik, research activities itu. Ya, kenapa unik itu tadi? Karena dia sering uh, apa istilahnya short term pain long term gain. Ya, jadi kita tuh menderita dulu gitu, baru dapatnya lama gitu. Beda kalau misalkan kita jual beli saham, Bitcoin apa ya enggak, wah besok dapat untung nih. Kalau riset nggak mungkin, saya riset untungnya kapan gitu kan, gitu. Nah sehingga kita tuh kalau itu tidak diintervene ya, oleh negara yang punya kekuatan lebih dari individu, itu riset akan tertahan, terutama untuk riset. Sehingga apa? Sehingga sering negara itu banyak berperan di bidang research daripada kegiatan-kegiatan lain, misalkan kegiatan aktivitas ekonomi yang lain atau yang lain. Nah, jadi negara itu berperan untuk menutup ini dan itu dilakukan di banyak negara. Ya. Nah, kalau kalau lihat handphone, iPhone itu dibuat oleh Apple, private company. Tapi kalau ditelusuri teknologi yang ada di dalam Apple ini, ternyata banyak sekali teknologi-teknologi yang ada di Apple ini adalah teknologi-teknologi yang merupakan hasil research dari negara. Gitu. Banyak sekali. Teknologi internet itu dibuat oleh negara. Terus GPS, US Military Technological Research, GPS, ya. Dan banyak lagi yang lain ternyata di sini itu, yang itu. Jadi artinya apa? Artinya negara itu juga mungkin membuat riset, terutama riset-riset yang sifatnya istilahnya general purpose research. Jadi general purpose research itu research yang hasilnya itu bisa dipakai oleh berbagai macam research yang lain, teknologi yang lain. Jadi kayak internet bisa dipakai oleh multi teknologi. GPS bisa dipakai oleh militer, bisa dipakai oleh private. Nah, jadi negara itu kalau dalam bahasa ekonomi itu research yang mempunyai eksternalitas positif tinggi. Jadi dia melakukan research, tapi manfaatnya itu bisa kemana-mana gitu. Saya bertujuannya memberikan manfaat untuk militer supaya militer bisa tahu lokasi saya berada. Ya. Tetapi tiba-tiba rakyat biasa kok bisa pakai GPS ya, nggak bayar gitu kan. Nah, nggak bayar GPS. Nah itu tadi. Jadi artinya negara juga harus berperan untuk melakukan riset sendiri. Jadi negara sendiri riset, bikin institusi riset. Makanya ada BRIN kan ya nggak? Itu adalah negara melakukan riset. Selain jangan lupa negara doang nggak mungkin. Gitu. Jadi harus ada juga private yang lebih dimotivasi oleh profit, ya, dan juga ada researcher yang selain yang sudah apa, yang memang dia juga di reward oleh risetnya, dan juga sehingga dia bisa memaknai tadi yang juga ada niat yang idealismenya. Jadi idealismenya itu dari nawaitunya tadi, lalu kita membuat ekosistemnya supaya dia survive juga, economically speaking gitu ya. Nah sehingga itu yang nah yang kedua, pertanyaan yang kedua terkait bidang ilmu. Iya betul. Itu terima kasih itu ditanya, karena itu penting. Jadi manusia itu menurut saya ya, itu mempunyai dua keterbatasan yang umum. Ya. Yang pertama, dia tidak sempurna, itu satu. Ya. Manusia itu tidak sempurna. Jadi dia mempunyai keterbatasan kognitif. Ya. Keterbatasan kognitif. Sepintar apapun dia mempunyai keterbatasan kognitif. Membedakan warnanya kadang-kadang salah, gitu ya. Itu ada teorinya di ekonomi behavior ya. Jadi fokus itu tidak bisa terlalu multitasking, itu nggak bisa. Contoh aja, saya contoh kelemahan manusia dalam kognitif. Misalkan ada yang pernah mengetes itu ya, ada tamu hotel, pura-pura terus ada pura-pura ininya waiternya melayani gitu ya. Kemudian di kolom ada waiter yang lain 2 gitu, tapi nggak kelihatan. Kemudian selama proses pelayanan itu diganti-ganti tuh orangnya tanpa dia tahu. Nggak ngerti, dia nggak tahu dia pernah orangnya udah ganti. Orang tuh banyak yang gitu, karena orang tidak mengamati, ini orangnya beda ya. Enggak, dia nggak tahu. Sebagian besar orang nggak tahu bahwa tuh si waiternya berganti orang. Itu menunjukkan kelemahan kognitif orang. Orang tuh lemah, nggak bisa multitasking. Nah itu satu. Jadi artinya apa? Apalagi melakukan research itu, kita tidak mungkin tahu segalanya. Biologi, tahu fisika, apalagi engineer, pura-pura tahu ekonomi, pura-pura boleh, tapi tahunya enggak. Itu nggak bisa. Itu satu kelemahan. Kita mempunyai keterbatasan kognitif. Itu kalau dalam ilmu pengetahuan itu namanya scientific humility. Kita itu harus humble,
Why? Because itu tadi, because kita mempunyai keterbatasan kognitif ya. Itu bisa tanya ke psikologi. Cuman kelemahan yang kedua, seringnya orang tuh nggak ngerasa. Gitu. I think I know better than anyone else gitu ya. Nah ini yang sering menjadi masalah sebenarnya ya. Jadi itu. Nah sehingga apa? Sehingga menurut saya research itu semua bidang ilmu itu sama pentingnya gitu ya. Dan sehingga apa? Sehingga yang perlu dilakukan itu adalah bagaimana supaya semua bidang ilmu itu risetnya itu berkembang. Tentu kita tidak boleh juga mengabaikan hukum alam bahwa ada demand and supply. Jadi ada misalnya orang-orang yang ngapain saya research di bidang ini, ya itu biarin aja, nggak apa-apa, itu bagian dari dinamika. Tapi so far gitu ya, kalau melihat negara-negara lain dan kita itu yang standar ilmu-ilmu itu memang dia berarti diperlukan, berarti relevan gitu ya, relevan dan dia bisa riset sendiri. Dan yang penting ini adalah yang harus dilakukan oleh para mentor, terutama di bawah semangatnya oleh para mentor itu adalah semangat. Karena saya alami pribadi, karena kebetulan bidang saya kan ekonomi lingkungan, salah satunya. Yeah. Ekonomi lingkungan itu adalah salah satu subdisiplin ilmu ekonomi yang suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, we have to talk to other discipline. We have to, ya. Bukan nggak ngomong dengan ekonom aja nggak bisa gitu. Kita harus ngomong ke insinyur ahli lingkungan, kita harus ngomong dengan kedokteran karena ada health, kita harus ngomong dengan chemical engineering dan lain-lain. Kita ngomong tentu ke psikologi dan lain itu. Nah, saya rasa kalau kita lihat problem-problem yang ada di masyarakat, terutama yang kompleks itu pasti mirip. Nah, sehingga apa ya? Sehingga kita tuh harus menambah semangat. Saya itu sekarang semangat kalau ngobrol dengan orang yang bukan ekonom, saya lebih semangat. Gitu. Karena I know that I will learn something else. I will learn something. Nah, dulu ketika kita kuliah, ya, itu ketika S1 di ospek itu sayangnya kita dibumbui you are the best gitu kan ya, kayak ekonomi. Misalkan sampai sekarang aja nih, ini teman-teman di departemen saya nih, mahasiswanya jaketnya apa? Jaketnya itu namanya ESP ya, ESP, the real economics. So itu kan contoh aja, nggak apa-apa, that's semangat, that's esprit the corps ya. Tapi kan secara implisit bilang I'm the only real economics, the rest is palsu. Nah kan seperti itu. Nah itu satu. Jadi ketika ospek itu kita sering dikasih esprit the corps yang mungkin pada akhirnya juga ikut membangun message bahwa my field of discipline is the most relevant among others. It's okay, but later kalau Mbak atau kita mature, then you will realize that's it's not begitu amat sih, gitu kan, kayak gitu. Nah, dan satu juga yang juga menarik itu adalah arogansi institusi. Ada juga itu ya, arogansi institusi. Misalnya kalau ospek ITB itu sengaja tuh anak ITB itu seru lewat ke Unpad gitu, ngabring gitu, terus nyanyi gitu, UNPAD, BUT. Nah itu contoh kan, nah misalkan ya, nah itu apa? Itu contoh juga bahwa bahkan selalu ada kayak gitu. Jadi ITB engineer, ITB. Cuman saya menangkap, harus diberikan secara ilmiah, ketika orang-orang ini jadi pengambil kebijakan, pemerintah itu ke bawah-bawah. Jadi bikin kebijakan, menurut saya apa yang ada di sini, apa yang saya lihat benar, maka that's benar buat everyone. Itu ini real, nyata ya. Sering kebijakan diambil, regulasi diambil itu dengan perspektif seperti itu dan salah dan membuat kacau masalah, kacau gitu. Jadi itu tadi. Padahal kita tahu, tadi saya contohin, orang ngebedain waiter yang jelas-jelas dia beda aja susah gitu. Ketika orang ganti waiter kemudian dia beda, bagaimana kita yakin bahwa ilmu kita is applicable to almost all cases? Nah ini sering terjadi. Jadi semangat mentorship ini juga harus dibarengi dengan semangat open mind, welcoming everyone from other different discipline, gitu. Sehingga ya kita akan lebih bersinergi gitu loh. Jadi dalam riset itu penting. Itu mungkin.
Betul, betul, Prof. Dan ini mentor ini kan diharapkan mereka akan ada satu proyek yang kemudian akan menggerakkan masyarakat gitu ya, Prof ya. Oh, Nah, pasti begitu. riset yang seperti apa nih yang bisa menggerakkan dan menjadi inspirasi bagi masyarakat menurut Prof Arif? Oke, tentu research itu ada, kalau saya bilang areanya itu luas, ya. Luas. Ya. Riset yang paling baik itu adalah riset yang tentu yang akan pada akhirnya mensejahterakan masyarakat, ya, mensejahterakan masyarakat, membuat, ya basically yang membuat riset yang membuat pada akhirnya secara umum manusia itu menjadi mempunyai standar of living yang lebih baik. Riset yang dilakukan oleh Alva Edison ketika membuat lampu, gitu ya, itu pada akhirnya membuat lebih baik. Atau misalkan yang sering disepelekan, ya, yang sering disepelekan, ya. Temuan apa yang dianggap paling berimpact kepada manusia, ya. Itu ternyata jawabannya tidak disangka-sangka, Mbak. Apa Mesin itu, cuci. Prof? Mesin cuci. Mesin cuci. Mesin Betul, cuci. betul. Mengapa? Ternyata saya baca, oh benar, saya setuju. Kenapa? Dulu sebelum nggak ada mesin cuci, Mbak, setengah dari otak manusia nganggur. Ya, ibu-ibu itu, waduh, harus ke walungan, ke sungai gitu ya, membawa ini. Itu dilakukan bukan di Indonesia, di semua negara di dunia ini begitu, Mbak. Itu butuh waktu setengah hari hanya untuk mencuci baju, gitu. Nah, sementara kan orang dilahirkan itu tidak ada genetiknya bahwa ibu-ibu sama bapak-bapak beda intelijensinya, no way gitu ya. Semua sama-sama punya potensi, tapi sayangnya ketika urusan cuci mencuci sudah dikasih ke ibu-ibu, gitu ya. Artinya di perempuan, kalau baik di perempuan maupun di laki-laki, ya, potensi jeniusnya kan sama. Ada 20% orang jenius, ada 20% orang jenius. Dengan demikian, maka si 20% orang jenius kan nggak tertarik potensialnya. Nah, sehingga saya baca ketika ada mesin cuci, tiba-tiba ibu-ibu baca, bisa baca, nunggu, baca dia, wah, membuka dunia. Terus apa lagi, Mbak? Dia bisa Apalagi take itu, care Prof? of their kid better. Betul. Ketika dia menunggu mesin cuci itu jalan, dia bisa take care of their kid better. Sehingga si kid ini growing up smarter, gitu ya. Nah itu, jadi oh iya mesin cuci. Jadi idealnya kita mencari penemuan-penemuan atau riset-riset yang padanya membuat barang-barang yang mempunyai high impact seperti itu. Nah itu. Cuman memang kan itu nggak itu applicability. Jadi tapi ada juga riset yang akan berimpact ke masyarakat karena membuat masyarakat itu terinspirasi secara tidak langsung. Ya. Kenapa? Karena menggugah the mystery. Manusia itu bedanya dengan makhluk lain itu selalu curious. Curious. Ada apa sih di balik bulan gelap itu yang selama ini nggak, kan bulan nggak berputar tuh, ya kan? Kan ada bagian gelap bulan. Bener nggak sih di situ ada robot-robot raksasa itu yang siap ke kita, gitu ya, menyerang kita kayak di film-film gitu kan? The mystery of the dark side of the moon misalnya. Atau ada apa sih di lubang hitam kayak gitu. Nah, mungkin orang akan berpikir kalau ngelihat hilirisasi riset ya, kalau kita bicara masalah hilirisasi riset, ngapain kita ngirim robot ke Mars? Downstreamingnya apa? Hilirasi apa dipakai apa gitu. Orang kan nggak berpikir, padahal kenapa negara maju bego-bego amat ya ngirim buang-buang duit miliaran dolar ngirim rovers ke Mars gitu ya. Are they stupid? Apakah mereka tidak punya program hilirisasi di negaranya? Itu jadi apa barangnya gitu kan? Kalau di Indonesia kan yang ramai kan hilirisasi itu. Ini jadi apa barangnya? Kalau semua orang berpikir seperti itu, no one will send rovers to Mars. Gitu, ya. Nah, sehingga apa? Sehingga itu kita harus balance. Jadi ada riset juga yang menginspirasi masyarakat melalui apa? Melalui memenuhi kebutuhan masyarakat manusia untuk know what's happened, what's going on, why are we alone in the universe? Gitu, kayak gitu-gitu. Itu someone has to do that. Dan kita jangan menutup research basic. Itu namanya basic research. Basic research. Yang basic research yang jangan-jangan manfaatnya belum ketahuan sampai sekarang. Riset tentang mRNA yang akhirnya menjadi vaksin Pfizer dan Moderna, itu dulu tahun 2006 atau 2000-an, itu orang nggak tahu sama sekali apa gunanya. Nggak tahu sama sekali. Ngapain sih riset? Akhirnya ya setelah
berkali-kali meyakinkan DARPA itu lembaga riset di Amerika yang juga memberikan grant research ya kepada itu. Akhirnya udahlah ya oke lah, gua kasih aja nih duit lu riset mRNA ya. I don't care what you get. I don't think you'll get anything out of this gitu ya. COVID datang. mRNA keluar, orang ternyata iya ya. Nah itu menunjukkan basic research is important. Kan pada situ orang nggak tahu hilirisasinya mRNA ini jadi apa. Ternyata jadi vaksin COVID. Nah itu contoh menyelamatkan jutaan manusia. Nah jadi kita jangan sampai kayak gitu, jangan sampai kita terlalu semangat hilirisasi sehingga lupa bahwa ada riset seperti itu, riset yang purely untuk memuaskan, satisfy curiosity kita sebagai manusia. Ya, riset misalkan yang kita ingin tahu, barusan saya baca koran di Sulawesi itu udah ditemukan, ditemukannya udah lama sih, tapi hasil kajiannya baru-baru ini aja keluar bahwa itu adalah manusia 7.000 tahun silam di Indonesia, di Sulawesi, tertua di Asia kalau misalnya ya. Nah ini kan juga contoh, ini siapa orang ini gitu. Kan kita juga harus danai riset-riset yang seperti itu. Apakah ini termasuk kategori menginspire people? Yes, menginspire people. Kan Mbak tadi pertanyaannya menginspirasi masyarakat kan? Ya, jadi riset-riset seperti ini yang fulfill curiosity of masyarakat juga menginspirasi masyarakat. Secara tidak langsung, memang tidak jadi transportasi publik yang kita pakai sehari-hari gitu ya. Tapi membuat kita itu puas bahwa oh iya ya sebagai manusia, dan juga secara tidak langsung memberikan pengetahuan, knowledge. Jadi riset itu not only creating device, not only creating tools, ya, but also creating knowledge. Itu yang penting. Knowledge. And knowledge ini akan menginspirasi lagi, gitu. Membuat ada riset baru, gitu, dan lain-lain. Nah ini menurut saya ini bentuknya. Menarik sekali, Prof. Apa yang disampaikan bahwa riset itu bisa beragam karena latar belakang pendidikan orang yang melakukan riset juga banyak beragam gitu ya, Prof. Ya. Kalau kita lihat kembali ke mesin cuci tadi, benar sekali Prof. Saya baru menyadari betul ya dengan mesin cuci itu tadi pagi yang saya lakukan ketika memasukkan cucian ke mesin cuci, saya bonding dengan anak saya yang sedang sekolah di SMP gitu. Oh bisa kita melakukan sesuatu hal yang lain. Bayang dulu kalau belum ada mesin cuci Mbak, kusrek-kusrek saya bisa terlambat ini ya podcast sama Prof hari ini. Itu benar ada artikelnya Mbak, ada artikel. Jadi ada 100 invention yang merubah dunia. Nomor 1 mesin cuci. Menarik. Yang juga tinggi itu lift. Lift. Wah bayangkan. Kita naik turun berapa lantai? Itu juga lantai? Nggak ada. Salah satu 20 terbesar lah itu lift. Oke, Prof. Nah selain itu lift itu menarik Mbak. Membuat kita jadi 3D. Manusia jadi 3D Mbak. Jadi 3 dimensi. Karena tanpa lift itu ketika kita berpikir membangun sesuatu selalu horizontal, flat. Nggak kepikir kita itu untuk kebayang nggak 200 tanpa lift itu nggak mungkin, arsiteknya nggak akan mikir sampai ke sana. Tapi saya rasa kalau nggak salah lift itu salah satu dari 5 besar. Kenapa? Karena dia merubah landscape bumi. Bumi landscape-nya berubah menjadi menjulang tinggi ke atas, tidak datar ke situ. Kalau nggak ada lift datar, tapi tiba ada lift menjulang tinggi ke atas semua. I think that consider one top 5. Lift. Selain mesin cuci, tapi tetap mesin cuci yang nomor 1. Dan saya sepakat banget. Sudah membukakan ilmu dan pengetahuan kita nih. Kemudian selain untuk produk itu juga, kita juga paham bahwa riset itu ada juga hal-hal yang bersifat tidak harus selalu hilirisasi gitu ya kan Prof. Nah, apakah dengan menulis gitu ya Prof ya, wah ini saya salut nih sama Prof nih yang H index-nya sudah sampai 9 gitu ya Prof ya, sekarang sudah bertambah lagi dan ininya kalau H index itu tergantung umur. Dokumen yang sudah ada di Scopusnya itu sudah mencapai 27 dokumen, luar biasa. Betul, tapi kalau H index tergantung umur udah tua teorinya tinggi. Ada teorinya ya Prof ya? Ya karena kan di site itu kan nunggu nggak lama itu di site-nya. Jadi ya orang yang lebih senior biasanya harusnya high index-nya tinggi. Lebih tinggi. Jadi jangan berkecil hati kalau Mbak 10 tahun di bawah saya, misalkan high index-nya masih jauh di bawah saya, biasa aja, nyantai aja. Biasa aja. Standar. Ya. Saya juga sama segitu dulu misalkan. Ini nih yang harus menjadi pelajaran penting untuk sahabat mentor. Ya, semangat lagi gitu. Ya, jadi ya betul. Memang jangan jadi wah, Pak Arif pun 10 ya. Iya 10, saya udah
50, ya wajar lah 10 gitu. Karena citation itu karena harus menunggu orang untuk membaca, lama-lama tinggi gitu. Jadi 10 nih ya Prof ya, Edge Index-nya nih sekarang. Oh ya, baru-baru ini saya Wes, 10. luar biasa. Saya Kemarin rayakan ini itu. masih 9. Waktu itu saya rayakan 2 digit soalnya. Iya, luar Karena untuk biasa. bidang ilmu-ilmu yang bukan eksakta itu agak berat Betul, ya, agak lain. betul. Kalau eksakta mungkin lebih cepat ya, Ya, atau ilmu biologi gitu kan, kayak gitu, atau kedokteran ya itu tinggi-tinggi ya. Itu memang culture ya, culture saling citasinya dia lebih kuat. Itu biasanya citasi itu tergantung, karena kalau matematika misalkan ya, orang tuh matematika itu kalau saya setengah bercanda ya, matematika itu ilmu paling arogan. Karena kalau lihat jurnal-jurnal di matematika, itu referensinya paling 1, 2, atau kadang-kadang nggak ada referensinya gitu. Karena kan berpikir menemukan misteri gitu. Oh, ini gini ya, tulis. Ya nggak ada tuh referensinya yang banyak itu. Nah, sehingga ilmu-ilmu seperti matematika kena culture-nya tidak men-cite banyak orang, maka impact factor-nya rendah-rendah gitu loh. Yeah. Tapi bukan karena mereka less superior, no, karena culture-nya aja begitu gitu. Jadi susah nyari jurnal matematika yang impact factor-nya tinggi. Ya orang matematika juga kemungkinan high index-nya nggak tinggi-tinggi gitu loh. Sosiologi itu jarang orang main citation karena dia tuh risetnya itu dibangun dari 5 tahun diam di desa gitu ya. Ya kan? Nggak, I don't think they read a lot of journal articles gitu. Jadi di referensinya nggak pendek-pendek tuh. Dan dia juga sendirian biasanya di jurnal itu. Jadi kalau sendirian ya dia biasanya juga berbeda karakter ilmunya dengan orang yang kedokteran yang suka keroyokan, kalau saya bercanda keroyokan. Itu lain. Yang itu ilmu itu berbeda-beda culture-nya. Nah di pemerintah yang bikin kebijakan sering kena itu tadi ya. Bukan scientific humility yang berkembang, tapi scientific arrogance ya, maaf ya. Maka yang terjadi adalah mereka anggap ya udah apa yang benar di ilmu saya, artinya kalau jurnal itu di atas 1,5 impact faktornya itu jelek, di bawah itu jelek aja. Nah ilmu budaya semua di bawah itu gimana? Jadi dulu sebelum saya protes, kan setelah 2 tahun protes itu pernah diperbaiki. Itu dulu ya. Orang budaya, FIB, anak-anak teman-teman di FIB, itu kalau dia mau publish jurnal yang diakui oleh Dikti untuk mendapat pangkatnya, itu harus menulis di top 5 jurnal in the world. Top 5, bayangin. Karena dia impact factor-nya absolut, top 5, gitu loh. Padahal orang-orang di biologi, untuk supaya bisa itu, perlu jurnal Q4 aja udah cukup. Karena serendah-rendahnya Q4 di jurnal biologi, itu impact faktornya pasti lebih tinggi daripada jurnal Q1 atau jurnal top persennya di sastra gitu loh. Nah, ini terjadi karena orang itu tadi scientific humility-nya kurang gitu. Sampai akhir protes ya akhirnya setelah 2 tahun protes ada perbaikan walaupun belum sempurna, ada perbaikan. Sekarang udah digradasi berdasarkan ilmu. Gitu. Dulu enggak, saya protes tuh. Ya. Kita berharap banyak nih dari Prof. Arief nih untuk kedepannya ini, untuk ilmu-ilmu yang lain supaya bisa fair gitu ya Prof ya. Nah selain rajin menulis gitu kalau saya bilang, Prof. Arief juga ini adalah YouTuber loh, sahabat mentor Unpad. Kalau membuat konten YouTube itu ya Prof ya, ini pasti saat ini itu berdampak pada masyarakat. Tapi saya yakin ini juga pasti perlu riset dan teknologi dalam membuat konten yang bermutu. Betul ya kan, Prof? Betul. Ya. Boleh diceritakan sedikit, Prof? Oke, pertama motivasinya dulu kembali ya. Kenapa saya repot-repot? Ini kan karena saya ngelihat kalau saya kuliah, misalnya saya ngasih kuliah, kadang-kadang kuliah pasca, itu mahasiswanya 5 orang, misalkan ya. 5 orang. Saya ngomong nggak mudah, dari 5 itu hanya 4 mungkin hanya 3 yang bangun. Itu kan sisa saya 2-nya tidur. Saya udah capek-capek nyiapin materi, ngobrol gitu, ngalor ngidul gitu kan. Saya bingung. Impact saya rendah ya. Ya udah, saya rekam. Awalnya saya rekam. Saya masukin ke YouTube. Pagi harinya kan yang nonton itu hanya mahasiswa saya, 5 orang kuliah. Malamnya bisa 500. Dari situ saya sadar. I see, I get it. If you want to have more impactful punya impact ke masyarakat yang banyak, this is one way gitu. Karena di pagi hari saya kuliah ke mahasiswa saya hanya mendapat 4 audiens, di malam harinya ketika siangnya saya saya di YouTube itu tiba-tiba 500, besoknya 1000. Ya. Nah, dari situ ya itulah berarti menurut saya hidup kita akan lebih bermakna ya kalau kita bisa menyampaikan pesan ke lebih banyak orang dengan efektif. Nah itu niatnya dari situ mulainya. Saya rasa kan
indah sekali. Karena pada akhirnya di akhir karir kita, di akhir hidup kita kan itu kan bukan berapa orang yang kita bisa sampaikan message-message kita ya, dan kalau 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 memungkinkan menjadi inspirasi, kalau memungkinkan ya, atau jadi pengetahuan mereka gitu kan, ilmunya itu. Nah itu ternyata rewardnya jauh lebih besar daripada effortnya. Rewardnya jauh lebih besar. Bukan bukan AdSense ya, AdSense mah kalau udah jutaan. Ke depan Bukan, pasti lah, Prof. enggak. Itu susah kalau konten akademik. Cuma bukan itu, rewardnya lain loh. Rewardnya membuat kita lebih happy, ya. Itu membuat saya lebih semangat, lebih seger gitu. Kalau happy itu kan muda, lebih kelihatan muda lagi atau apalah gitu, nggak sedih gini ya gitu. Ketika ketika kuliah besok kan orang malas nih. Besok kuliah isuk-isuk ya, pusing gua. Sekarang emang enggak. Saya isuk kuliah, berarti sorenya saya punya konten baru. Itu semangat saya itu, gitu, kayak gitu. Jadi saya suka bercanda sama teman-teman. Oh, Kang Arif, ini dong, saya nih BPS atau Bank Indonesia, saya mau bikin seminar. Bisa nggak Kang Arif jadi pembicara? Sebentar dulu, topiknya apa? Saya bilang, topiknya ini, nggak usah yang lain aja. Itu topiknya udah jadi konten saya, gitu kan, gitu. Jadi saya bilang, cari topik yang nggak ada kontennya di YouTube saya mau. Gitu. Karena buat saya segalanya harus berakhir dengan konten. Luar biasa. Ya, cuman betul teknologi, iya. Tapi itu karena saya punya passion ya, jadi saya bagaimana misalkan belajar apa caranya gitu ya. Ternyata itu bisa dipelajari gitu. Jadi cuman ya tentu apa kita membawa dengan teknologi multimedia ini, mohon maaf ya kalau saya agak bercanda ya, we have to thanks to China gitu loh, masih kayak gitu. Karena alat-alat yang mungkin dulunya itu hanya bisa dimiliki studio-studio TV gitu ya, itu sekarang tuh kita bisa personally own loh gitu ya, gara-gara Cina gitu loh. Jadi itu juga yang membuat ini, jadi kayak misalkan mikrofon saya ini, itu saya belajar misalkan untuk yang kualitas yang baik dari suara itu adalah kenapa jelek suara itu karena mulut kita terlalu jauh dengan mikrofon gitu. Jadi kualitas mikrofonnya tidak begitu menentukan. Yang penting dekat gitu loh. Nah makanya ini kayak ini hal murah meriah ini 100.000 itu kualitas bisa bagus karena yang penting dekat dengan ini. Ini contoh hal-hal sederhana yang misalkan saya belajar dari situ. Termasuk kamera, invest in kamera gitu ya, kayak gitu-gitu terus. Tapi intinya passion ya dan itu satu sih. Mungkin untuk teman-teman satu tapi don't encourage. Budget yang penting. Bukan discourage, tapi bukan berarti ternyata kalau mau bener-bener itu ya kita juga harus invest gitu. Kayak misalkan saya sering bercanda ya. Apa namanya? Ada yang ngasih ke saya, Unpad ngasih ke saya, Kang Arif ini besok sidang itu harus pakai green screen ya. Saya beliin green screen. Unpad ngasih green screen, bercanda aja, karena mungkin ya green screen-nya kolektif banyak, jadi kualitasnya jelek ya. Saya bilang ini green screen apa taplak meja, saya nggak ada waktu untuk nyetrika. Kalau green screen yang kayak gini, nih saya bilang gitu kan, kayak gitu. Jadi bukan contoh. Jadi ya kita kalau kita mau bagus ya tentu kita harus invest juga ya di itu, dan saya rasa kualitas itu udah kita bisa beli dengan kolektif, bisa kolektif misalnya di kampus-kampus dan lain-lain. Jadi jangan ragu-ragu lah, karena rewardnya walaupun udah invest lumayan juga, rewardnya itu tetap lebih banyak. Ya, barusan saya juga agak hariwang itu, Prof. Loh, Prof kok jauh dari ininya, dari laptopnya, itu kedengeran nggak ya nanti suaranya bergema atau enggak? Wah, padahal itu saya sudah salah besar. Ini YouTuber hebat gitu ya, mic-nya aja nggak kelihatan gitu. Dan di awal juga tadi saya melihat bahwa itu tuh, saya pikir itu background, virtual background. Oh itu jasa istri saya, kalau ini jasa istri saya. Itu istri saya ya. Subhanallah. Wah, menarik sekali, Prof. Baik, Prof, ini sudah mendekati 1 jam, Prof. Tidak terasa. Satu hal lagi, Prof, apa ini harapan dari Prof Arif untuk rekan-rekan mentor supaya bisa mengajak para mahasiswa baru di TPB ini, tahapan pembelajaran bersama? Saya rasa
thirst of knowledge ya, itu yang penting. Jadi di dalam diri hampir semua manusia, baik siapapun itu, yang baik mahasiswa baru ataupun mentor, itu pasti ada thirst of knowledge karena itu ada di dalam DNA, ya, dalam DNA kita. Nah, TPB ini adalah suatu momen, ya, di mana kita bisa gali our thirst of knowledge tadi, ya, dengan melakukan berbagai aktivitas, dengan berbagai orang, dengan berbagai mentor, ya, yang mempunyai latar belakang yang bermacam-macam. Karena jarang sekali kita ada event di mana ini pesertanya banyak banget kan, bisa berinteraksi gitu loh dengan orang banyak. Belajar dari orang itu not necessarily harus ilmunya, no, experience, background, socio-economic background dari orang itu juga ilmu, gitu ya. Orang yang ekonom misalkan, itu nggak mungkin dia ngaku, oh saya ahli kemiskinan atau ahli ketimpangan misalkan, tanpa pernah ngobrol dengan orang yang hidupnya tidak pernah masuk ke ruangan ber-AC misalkan. They won't understand, they will think that saya rumah di AC, naik mobil ber-AC, masuk ke ruangan ber-AC. Dia pikir semua dunia ini ber-AC, misalkan contohnya. Ini kan, nah ketika dengan berinteraksi di event-event seperti ini, then they know, oh tidak semua. Ini sederhananya ya. Jadi kita juga membuka wawasan melalui other people experience, other people socio-economic background. Baik itu mentornya jangan, jadi kadang-kadang gini ya Mbak, jadi kadang-kadang mentor sebagai dosen ya itu juga kadang-kadang sering mati gaya. Mati gaya, ya ngomong naon deui, itu banyak textbook gitu misalkan. Tapi ternyata our experience, our socio-economic background, gitu ya, our result of ngobrol dengan teman-teman lama, itu bisa menjadi sumber dari inspirasi ke orang lain, gitu ya. Saya punya teman waktu kuliah di S1 ya, yang menurut saya dia almarhum sih. Yang menurut saya dia adalah orang paling sukses, teman yang paling sukses yang saya temui. Kenapa? Karena dia waktu SD itu untuk sekolah itu setiap pagi itu ketika dia jalan dia harus berenang dan dia harus bawa kantong plastik. Saya bilang ngapain bawa kantong plastik? Karena dia harus buka bajunya, dia masukin kantong plastik, dia iketin, kemudian dia berenang menyeberangi sungai. Itu dilakukan setiap hari dan kemudian masuk ekonomi Unpad jadi sarjana gitu ya. I think that's the biggest. Nah itu contoh bahwa experience seperti itu, interaksi dengan orang seperti itu bisa menginspirasi kita dan kita bisa menginspirasi orang lain melalui itu. Dan saya rasa jangan terlalu kaku dalam membuat konten-konten materi-materi mentor. Hal-hal kecil seperti itu, tidak kecil itu ya, hal-hal seperti itu juga menjadi bagian dari ilmu pengetahuan ya, dari knowledge yang perlu di-share di event-event seperti TPB ini, Mbak. Terima kasih banyak ini Prof. Arif Ansori Yusuf. Jadi kalau di awal saya mendengar istilah ketua dewan profesor itu kayaknya ngeri-ngeri sedap gitu ya. Tapi itu memang program saya, desakralisasi profesor. Oke. Ketika ketemu langsung, meskipun di layar saya bisa merasakan keramahan, kedekatan gitu ya, humble sekali. Terima kasih banyak loh Prof sudah sama-sama Mbak Teh Laina, sama-sama. Iya, baik, kita tutup saja ya Prof ya, kita cukupkan sampai di sini. Unpad Lead and Lead bersama Prof Arif Ansori Yusuf, kita sudahi dulu sampai di sini. Mari kita mempersiapkan pemimpin masa depan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya dengan sosok hebat Unpad lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.